Ram, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaruddin, NIM 1831041160 dari Penjas Kesrek angkatan 2018. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Yang pertama adalah ruang lingkup olahraga, yang kedua ruang lingkup sosiologi, yang ketiga posisi olahraga dalam kajian kedudukan sosiologi olahraga, pengertian sosiologi olahraga. Yang pertama, ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga ada tiga lingkup olahraga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sistem Keolahragaan. Sistem Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang harus dikembangkan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, dan yang ketiga adalah olahraga prestasi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3/2015 Bab 1 Pasal 1, dari batasan di atas olahraga pendidikan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta, baik bersifat formal maupun non-formal. Tujuan pendidikan jasmani bersifat menyuruh dengan memanfaatkan aktivitas jasmani sebagai alat pendidikan yang mencakup dimensi menjemuk yang bersifat teknologi, yang memiliki jangka panjang, merangkum kebutuhan dan kebulatan dari perkembangan aspek fisik, mental, perasaan, emosi, kesehatan, dan moral, serta sosial. Yang kedua adalah ruang lingkup sosiologi. Pengertian sosiologi berasal dari kata bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian sosiologi menurut Soejono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosial lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produk, distribusi, dan pemakaian sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya dan tercatat dalam dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Menurut Soejono,
khususan dari ruangan lingkupnya. Sosiologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Yang ketiga adalah posisi olahraga dalam kajian sosiologi dalam kurung kedudukan sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan, yaitu kajian sosiologis pada masalah keolahragaan. Proses sosiologi dalam olahraga menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai norma dan pranata yang melembaga. Sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu bumi yang dilibatkan untuk membantu mengkaji dan memecahkan permasalahan olahraga relatif masih baru dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Walaupun nilai bermaknaannya sudah tidak diragukan lagi. Kedudukan sport tujuan bidang pokok garapan ilmu keolahragaan. Sport medicine, sport biokinesis, sport psikologi, sport history, sport pedagogi, sport filosofi, sport sosiologi. Sosiologi olahraga penerapan bidang sosiologi dalam ilmu olahraga mengenai struktur, tingkatan, proses maupun perubahan sosial dalam masyarakat. Tujuan sosiologi olahraga adalah sebagai sarana untuk mengawasi bidang olahraga dalam hubungan dengan struktur internal dan memposisikan di dalam masyarakat dalam kurung struktur eksternal. Ilmu keolahragaan merupakan ilmu yang interdisipliner, di mana batasan-batasan antara subdisiplin semakin kabur karena teman-teman membahas saling berkaitan dan tumpang tindih karena batasan subdisiplin. Sosiologi olahraga walau awalnya tumbuh dengan meminjam konsep sosiologi yang kemudian berkembang dengan memanfaatkan bahan mentah dan pengalaman empirik mengenai aktivitas olahraga yang dipandang sebagai fenomena sosial. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga secara khusus. Sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. Pengertian sosiologi olahraga menurut Donald Chu adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasa sosiologi dalam olahraga. Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkelompok atau individu. Plessner, pengertian sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosial yang memberikan penekanan terhadap pentingnya pengembangan olahraga dan kehidupan manusia melalui teori-teori dalam kompensasi manusia. Nurlen Kusmedi dalam kurun 2002, menurutnya arti sosiologi olahraga adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan, rekreasi, dan wisata. Oke, itu saja
hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nilai